Jadi alihkan pusingmu, alihkan repotmu dari sesuatu yang hina menuju kepada sesuatu yang mulia. Dunia hina apa mulia? Jangan pusing di situ. Pusing nggak bisa husnudzon, pusing nggak bisa ridho. Itu, aduh, bosannya apa? Saya kok orang seujon mulu bawaannya. Saya pengen tuh husnudzon sama orang. Itu begitu ngomongnya enak jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza masakum apabila menyentuh pada mereka apa ta'ifun bersihkan tatifan minasyaiton, bisikan minasyaiton dari syaitan. Fatakunu maka ada apa? Berkiratain salah satu dari dua bacaan itu mufassiratun ukhra menerangkan kepada yang lain. Wala hadisu dan rasa cemas itu yutifu meniup atau berbisik bil qalbi ke dalam hati. Fa'in wajadalahu apabila menemukan apa-apa maslakan akan jalan bitamlatin dengan bolongnya hati yajiduha maka akan menemukan apa qaid akan hati fi suwari maqamil yakin dalam benteng-benteng maqam dakhala maka masuk wa illa apabila tidak menemukan bolongan dahaba maka akan pergi. Jadi hati kita itu ada bentengnya, ada pagarnya. Lah bisikan setan itu hanya di luar aja, Cuma dari benteng pertahanan hati kita itu ada celah-celahnya, ada bolong-bolongnya. Kalau ada bolongnya, bisikan setan masuk. Kalau bisikan setan masuk, ditangkap tuh sama nafsu. Kalau udah setan sama nafsu menjadi satu, keluarlah namanya maksiat. Jadi maksiat itu ada karena bisikan setan diterima oleh nafsu. Kalau setannya hanya di luar, pagernya kuat, tidak ada bolong-bolongnya, maka zahaba, bisikannya langsung pergi. Nah kira-kira pagar kita banyak bolongnya apa ngeblong? Ngeblong. Jadi setannya udah nggak pakai di pagar, udah nggak pakai mindik-mindik lagi, emang udah terbuka. Jadi ini kalau samla itu cuma bolong-bolong kecil-kecil. Jadi dia bisikan-bisikan setan tuh ngintek-ngintek, muter-muter. Ngaret kayak itu kan tawaf itu muter-muter. Jadi muter itu nyari bolongan-bolongan. Pas ada bolongan masuk. Jadi kapan celahnya, misalkan celah goplahnya, maka setan masuk. Lah kalau goplah terus ya enak ngeblong. Lewat mana aja nggak usah pakai muter. Lewat depan kebuka, lewat samping kebuka, lewat belakang kebuka. Makanya di situ lah jadi banyak masih. Jadi yakin itu maqamatul yakin dan cahaya yakin itu laksana benteng yang memagari hati kita. Maqamatul yakin itu yang kemarin pernah kita pelajari. Jadi ada taubat, ada sobar, ada khauf, ada syukur, ada ridho, ada roja, ada tawakal, ada mahabbah. Itu semuanya maqamat yakin. Lah itu semua jadi benteng atas hati kita. Jadi benteng atas hati kita. Lah kalau itunya kuat, bentengnya kuat, sehingga setan itu nggak bisa masuk. Contoh begini Pak. Buat orang yang punya maqam ridho, dengan kondisi apapun nggak bakalan ngeluh. Karena hatinya dibentengi oleh maqamatul yakin. Yakin dengan ridho. Yakin dia nerima dengan keputusan Allah, nggak bakalan ngeluh. Sama orang yang punya maqam khauf misalkan. Takut atas marahnya Allah. Takut atas siksa Allah. Itu bentengnya kuat. Sehingga ketika setan menggoda untuk berbuat maksiat, maka rasa takutnya kepada Allah akan menghilangkan atau menghindari dia dari berbuat maksiat. Jadi buat orang yang di maqam ubudiyah itu setan juga kelepek-kelepek. Setan itu kelepek. Makanya saya sering ngomong begini contoh. Orang maqam ubudiyah itu begini contoh.
Ada orang, ini contohnya kita ngomongin UKUK. Zaman sekarang kan lagi tren UKUK. Misalkan ada orang, perutnya kembung. Itu kalau orang yang bahasanya pikirannya udah kesono aja, dipikir apa sih? Wah, disantet nih. Baru jadi RW, jadi udah kembung. Apalagi nyalon lurah hari ini. Ya, misalkan gitu. Ada gitu. Itu karena benteng pertahanan hatinya itu merasa masih lemah. Jadi dia tuh nggak paham dia. Tapi buat orang yang paham dia begini. Kalau misalkan dia sakit begitu, ya emang saya bisa apa? Saya emang bisa apa? Jadi yang dia pahami ketika dia sakit itu murni memang Allah berkehendak untuk itu. Jadi ketika dia sakit, ketika warungnya sepi, ketika apalagi biasanya yang begini, dagang nggak ada yang beli, kepala pusing, bini marah-marah mulu, itu mah bukan dikerjain orang, emang agak punya duit. Kan kadang-kadang begitu jadi bahan alasan. Kita ngapain berantem mulu ya? Ada yang ngerjain ini, ada yang sirik sama keluarga kita nih. Apa urusannya? Jadi karena nilai ubudiyah ke Allah, kehambaan ke Allahnya nggak mantep. Kalau yang ubudiyahnya ke Allah mantep, nggak begitu. Orang yang ubudiyah mantep, saya sering katakan, bahasa ubudiyah itu begini, yang paling gampang, sederhana dari bahasa ubudiyah itu. Ubudiyah itu makomnya kita tidak bisa apa-apa, yang bisa segalanya adalah Allah. Kita tidak punya apa-apa, yang memiliki segalanya adalah kita hina, yang mulia adalah itu ubudiyah. Jadi wajar kalau orang lemah, sakitnya wajar. Ketika orang misalkan terjatuh, ya wajar saja. Memang kita nggak punya apa-apa. Memang kita nggak bisa apa-apa. Yang bisa segalanya adalah Allah. Orang mantap begitu dengan kondisi apapun nggak akan mempengaruhi. Tidak akan mempengaruhi imannya kepada Allah. Ubudiyah. Makanya benerin ubudiyahnya. Bener ubudiyah. Falahum li hukmi munazi'un. Falahum, dan tidaklah bagi mereka li hukmi, bagi hukumku kata Allah, bagi ketetapanku itu munazi'un, membangkang. Maksudnya membangkang itu begini, ketika sakit, oh Allah kasih saya sakit. Ketika banyak duit, oh Allah kasih saya banyak duit. Gitu. Ketika kita sehat, oh Allah lagi kasih kita sehat. Itu hukmi, itu maksudnya ketetapan Allah. Itu nggak munaziun, nggak pernah membangkang. Lah kok, gitu. Jangan lah mulu. Saya udah kemana be Pak Ustaz? Ya udah ya wakil, ya apa semua udah saya baca, masih aja begitu. Ya intinya bukan di sana. Intinya itu tadi, dia nggak pernah membangkang dengan hukum Allah. Ketetapan Allah itu ya udah terjadi. Wala pitadbiri, dan tidak juga pitadbiri dalam aturanku itu muta'arridun, berpaling. Ya udah Allah, aturan Allahnya begitu, ya udah kita nggak usah ikut-ikut ngatur. Bal alayya, akan tetapi orang yang ubudiyahnya mantap, bal alayya, akan tetapi kepadaku itu mutawakkilun, tawakal. Sikap hatinya tawakal, bacaannya ya ya waktu itu Pak, membaca orang-orang kelas mantap. Orang yang ubudiyahnya tinggi itu pasti dari kemarin pasti ada ciri-cirinya itu tawakal. Wa ilayya, dan hanya kepadaku itu mustaslimuna, berpasrah. Palidalika, oleh karena itu qoma, ada lahum pada mereka siapa Allah al-haq subhanahu wa ta'ala biriayati, dengan cara memelihara. Karena mereka tawakal, karena mereka berpasrah, maka Allah pelihara mereka. Wan nasru, dan pasti Allah tolong. Wal himayatu, dan pasti Allah jaga. Tuh. Jadi orang yang tawakalnya benar, pasti hidupnya dipelihara oleh Allah. Mau dipelihara sama Allah? Kalau dipelihara sama Bang Adi mau nggak? Burung dara aja mati di garana dia. Ya kalau Allah yang melihara ya enak lah. Enak dipelihara sama Allah.
dijaga sama Allah, ditolong sama Allah, ditolong semuanya. Dalam urusan ibadah, dalam terjaga kemaksiatan, semuanya dijaga oleh Allah. Yang penting apa? Tawakal. Yang penting tawakal. Makanya kalau orang tawakal itu bisa jadi secara zahir baru semalam. Semalam saya dipesan sama tuan guru di daerah Cipereng. Kalau tuan guru gini, tawakal itu, karena ada yang mengatakan tawakal itu maju hancur, mundur pun lebur. Maju apa? Hancur, mundur pun lebur. Ini udah serba salah nih Ustaz saya nih. Ini kayaknya udah maju ya hancur, mundur ya lebur. Mau nggak zikir udah nggak bisa, udah demen. Terusin zikir yang makin hancur. Ada orang yang begitu. Ya ada juga yang begitu. Jadi dia, contohnya Pak, ada orang tukang gorengan. Biasanya sebelumnya wakil, dia naruh gorengan 100, itu lakunya setengah. Atau minimal masih sisa 40. Masuk ya wakil, dengan harapan biar laku semua. Syukur-syukur kurang. Jadi besokannya jadi naruh jadi 100 mulu. Masuk hari pertama, biasanya laku 70, jadi tinggal laku 50. Hari kedua yang laku 30. Hari ketiga nggak laku sama sekali, berhenti dikira wakil. Terus pertanyaannya masa begitu Ustaz? Ada saya tanya ke tuan guru, saya tanya. Kata tuan guru begini, itu omongan saya sidik. Itu omongan saya sidik, tapi bukan buat akang. Jadi bukan buat akang. Walaupun begitu juga benar. Begitu benar. Karena apa? Karena begini. Dengan makomnya saya sidik, serepot-repotnya orang, insya Allah tetap mulia dengan kerepotannya. Dengan makomnya saya sidik. Jadi dengan makomnya saya sidik, serepot-repotnya orang, sesusah-susahnya orang, pasti mulia dengan makomnya saya sidik. Tapi katakan kalau Akang enggak begitu. Akang dikasih formula tersendiri, sehingga maju enak, mundur pun enak. Enak tuh begitu. Mau nggak begitu? Ya, saya tanya caranya. Kan gitu kan caranya gini. Yang repot itu dengan sesuatu yang mulia dan adanya dalam hati. Kalau mau akhirnya enak. Contoh misalkan gini. Kita selama ini nggak zikir nih pas seharian, ama nggak punya duit seharian, puyangan mana? Kita nggak zikir seharian, ama nggak punya duit seharian, kita puyangan mana? Nah itu yang bikin yang hancur leburnya tuh itu. Jadi kalau mau pusing, kalau mau repot dengan sesuatu yang mulia. Aduh Pak Ustaz, ngapa? Ini seharian saya baru dapat 20.000 ya wakil. Wah itu enak tuh. Emang biasanya berapa? Biasanya 70.000. Wah. Langsung lagi ngobrol, langsung buru-buru wudhu. Kenapa? Baru 5 jam. Saya dawamnya sehari 7 jam. Enak itu didengarnya. Lah kagak ada yang begitu masalahnya. Semuanya repotnya urusan dunia. Itu yang bikin susahnya. Jadi alihkan pusingmu, alihkan repotmu dari sesuatu yang hina menuju kepada sesuatu yang mulia. Dunia hina apa mulia? Jangan pusing di situ. Pusing nggak bisa husnudzon, pusing nggak bisa ridho. Itu, aduh, bosannya apa? Saya kok orang seujon mulu bawaannya. Saya pengen tuh husnudzon sama orang. Itu begitu ngomongnya enak jadinya. Tapi faktanya kan nggak ada yang begitu. Ini ternyata ini kuncinya nih, pegang. Jadi pusingnya di urusan yang mulia, jangan di urusan yang hina. Ketika orang tidak mampu dia repot pusing di urusan yang mulia, maka Allah paksa orang itu untuk pusing di urusan yang hina. Makanya tawakal kita benerin. Jadi selama ini masih repot di urusan-urusan yang hina, urusan-urusan yang rendah, ganti Pak. Jadi gini, contoh misalkan kita nggak punya duit,
Kalau kita kan berpikirnya karena nggak punya duitnya pusingnya. Ganti. Ya Allah, saya pengen sedekah tapi duitnya nggak ada. Gitu. Jadi pusingnya pengen apa? Tapi udah ada beneran. Giran nggak ada ngomong gini, giran udah ada ya Iya, mau yang bener. Gitu Pak. Sama-sama ada duitnya, tapi beda kualitas pusingnya. Yang satu pusingnya keren karena pengen soda. Yang satu pengen urusan duit. Beda. Jadi sama-sama punya duitnya, tapi beda. Itu. Jadi ini rahasianya nih ya. Tapi jangan nggak jadi rahasia. Orang dibilangin begini nggak rahasia. Tapi minimal besok udah pada lah. Mudah-mudahan dengan jawaban dari guru semalam itu di kita semua jadi enak. Iya, ini benar. Saya mau ngomong beneran. Jadi kalau mau repotnya, kalau mau dijohirnya enak, maka repotkan dirimu di batin, di urusan-urusan yang besar. Karena kalau untuk nggak repot nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. La yazal wali al-ittirah. Wali itu nggak pernah, nggak butuh Allah tuh nggak pernah. Pasti ada repot. Pasti ada repot. Walaupun yang repot yang tadi juga, yang bahasa hancur lebur itu bagus. Tetap bagus. Saya yakin tetap bagus. Kenapa? Karena gini, Tuan Guru pernah ngomong waktu haul Imam Al-Ghazali yang pertama. Andai sekiranya saya Siddiq Abdullah mau mengangkat tangan untuk meminta kepada Allah untuk menjadikan semua yang hadir kaya, pasti kaya. Ini Tuan Guru yang ngomong. Ya, saya masih ingat tuh waktu haul Imam Al-Ghazali pertama. Jadi kalau Tuan Syekh Siddiq Abdullah mau mengangkat tangan untuk munajat ke Allah, untuk menjadikan yang hadir semua menjadi orang kaya, insya Allah jadi kaya. Ini sekitar 20 kali pendari ini yang hadir. Itu aja tinggal ya Allah bikin kaya semuanya. Kaya semuanya. Nggak pakai pilih-pilih semuanya kaya-kaya. Tapi kan nggak begitu. Ujung-ujung kalau misalkan kaya di dunia, banyak duit di dunia, tapi celaka di akhirat mau? Mau nggak? Ntar sampai di rumah ada berantem. Lu mau aturan nggak apa-apa. Lagi repot begini mah nggak apa-apa. Gitu. Jadi buat para wali begitu-begitu gampang. Cuma yang mereka pengen berikan ke kita itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang benar-benar mewah. Iya, sesuatu yang benar-benar mewah, jauh dari perkiraan kita. Kalau kita kan yang paling berharga menurut kita kan duit. Iya kan? Berarti kalau ketika kita minta doain terus langsung terijabah, oh berarti itu mantep. Itu berdukun. Kalau wali kalau begitu. Kalau wali, kalau ada orang minta sesuatu permintaan yang nggak benar, dibelokin kepada yang benar. Jadi permintaan kita ini yang pada minta nambah mobil, biar rumahnya gede, bini baiki. Pokoknya begitulah. Lah itu dibenerin niatnya sama guru. Dunia itu hina. Dunia itu sebentar. Dunia itu tidak lama. Nanti saya tunjukkan kepada sesuatu yang mewah, sesuatu yang benar-benar berharga, sesuatu yang selamanya. Itu yang diberikan oleh guru-guru kita. Ya paham ya sampai di sini ya. Jadi jangan merasa saya Ustaz udah mintamu udah malu ini. Ya jangan kan yang minta, yang jawab juga malu. Lah dikit-dikit masih itu angsuran si putih. Aduh. Setiap bulan memang angsuran tiap bulan yang ngomongnya tiap bulan. Setiap ngasih air buat apa? Angsuran. Bulan depan lagi buat angsuran lagi. Dapat tiap bulan angsuran, emang angsuran tiap bulan. Aduh. Nggak ada yang lain gitu Pak selain angsuran. Aduh. Ini tawakal. Jadi dijaga kalau orang Buddha itu pasti dijaga, dirawat sama Allah, ditolong oleh Allah, ditolong. Kita tuh sedang ditolong. Kita sadar tidak sadar, mau nggak mau kita sedang ditolong. Sekali lagi kita sedang ditolong, berkah guru-guru kita sedang ditolong. Minimal kita sedang diperjuangkan akhirat kita. Ya kan sampai yang sana nih kalau masing-masing di sini punya duit 1 miliar ya, saya juga nggak tahu tinggal berapa orang di sini.
Ini kan asetnya kan 100 juta ke bawah. Ada yang lebih rendah lagi ya? Ada nggak? Ya artinya kalau dikasih sesuatu yang banyak apa iya mau ya wakil mau duduk bareng. Belum berarti kita sedang ditolong. Cuma ditolongan dengan cara yaitu nggak ada uang. Ya mudah-mudahan besok ditolongnya banyak duit. Tapi tetap zikir. Baru punya pego sehari aja udah nggak zikir. Kacau lah. Roman ada Roman. Nah, kalau ada berarti nggak punya duit dia. Dia kalau udah punya 75 jadi pulang. Wawajahu dan menghadapkan imamahum cita-citanya dihadapkan ilaihi hanya kepada Allah. Pakapahum maka mencukupi kepada mereka min dunihi daripada selain Allah. Udah Allah aja. Dia madepnya hanya ke Allah dan tidak ada selain Allah. Kata Tuhan Guru apa? Tentukan kiblatnya dulu. Apa tentukan apa? Kiblat. Jadi kiblatnya tujuannya harus apa? Itu dulu tentukan. Kita pengen ke Pajadah, pengen tahu jalannya lewat mana. Pencet dulu tujuan Anda. Klik ketik PAJDA Pajadah. Ya kan titik awal lokasi Anda saat ini. Ya, Google Map gitu ya. Nah, klik langsung tuh ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Kan gitu ya. Sama titiknya kita tentuin dulu ke Allah. Ntar di situ ya ada merah, ada kuning, ada hijau. Kan nggak mungkin merah semua, bener nggak? Hijau semua juga nggak mungkin. Tapi tujuannya bener. Ya udah tetapkan dulu tujuannya. Tujuannya siapa? Allah. Tujuannya kemana? Allah. Udah tujuannya Allah dulu. Jadi tujuannya Allah dulu, bukan dunia, bukan. Kalau tujuannya dunia ya jelas nggak nyampe-nyampe. Tujuannya dunia. Klik mobil Pajero. Ya berarti sebelum Pajero dapat belum nyampe-nyampe dia. Makanya Iqbal malam katakan gitu, yang kiblatnya benar, rugi orang yang tidak menentukan kiblatnya kepada Allah. Kila dikatakan li ba'dil arifin kepada sebagian orang arif, kaifa mujahadatuka li syaiton, bagaimana perlawanan engkau kepada setan. Cara ngelawan setan bagaimana sih? Ini Ustaz kalau ditanya begini bingung saya juga, Pak. Saya kalau dipanggil ada orang kemasukan bagaimana caranya ya? Saya diajarin kagak apa kagak? Tapi kan kadang-kadang identik. Iya kan? Orang kita mau tasbih nih, zikir mulu, ada orang kesurupan. Kita yang bawa tasbih, yang disuruh apa ngobatin, apa yang lagi jaga toko? Ayo. Yang lagi megang tasbih, apa yang lagi jaga toko? Kalau kira ada orang kesurupan, tasbih langsung pada dupetin. Takut disuruh. Begitu disuruh baca, ya wakil, kagak insaf. Malu-maluin perguruan. Ini kok setan nih bacanya wakil orang begitu ya. Agak mantep ya wakil Ustaz apa? Tetap aja kesurupan. Enggak begitu. Judulnya enggak begitu. Nih judulnya nih, tengetin nih biar pada paham. Arif ditanya cara ngelawan setan gimana? Dijawab. Qala wa ma setan. Setan itu apa? Mana kesurupan apa sih kesurupan? Belaga-belaga pihon lu. Bilang aja nggak bisa. Jadi gitu. Wa ma setan itu apa? Kalau diketikan yang satu lagi, kalau diketikan ini wa ma setan ya, benar kan ya? Kalau di yang kuning wa ma setan itu apa? Kalau yang di hijau wa ma setan itu bisa apa? Setan itu bisa apa? Kata para wali gitu. Nanu qaumun sarafna imamana ilallah. Kami ini sekelompok kaum sarafna yang mengalihkan atau menghabiskan imamana perhatian kami ilallah hanya kepada Allah. Fakabala min duni. Maka cukup, nggak ada yang bisa mempengaruhi perhatian kami dari Allah itu nggak ada. Jadi saking perhatiannya hanya terpusat kepada Allah. Sehingga ketika ditanya bagaimana cara melawan setan, dia malah bingung. Setan itu apa? Jin itu apa? Karena taunya hanya Allah. Tapi kalau di kita, bagaimana cara kamu ngelawan setan? Pertama-tama Pak Ustaz, beli apel jin.
Ya jin kan makhluk gaib, Pak. Lah kita mah kudu bayar, lah dia bayar pergi kan nggak pakai bayar. Tanya gitu kan, bakar ini, langsung baca mantra. Saya pernah dulu sekali. Kalau cerita itu sampai sekarang masih. Jadi saya lagi berkunjung ke orang, salah dandan, pakainya rapi. Karena kebetulan pulang ngaji, pakai baju koko, pakai sarung, pakai peci. Lah yang didatengin lagi kesurupan. Lah kan kalau ngeliat dandanan dia langsung, wah lo pas banget nih Pak Ustadz. Padahal saat itu saya belum jadi Ustadz. Jadi nggak ngerti. Karena pas banget. Terus saya masuk. Pas saya masuk, ambilin air putih. Keluarin air. Pas saya air putih, ya salah. Kalau Fatihah mah bisa. Minumin. Dipinumin. Waras Pak. Ini bener. Langsung sadar. Woi, hasbi kata dia. Belum Ustaz, hasbi. Iya. Ayo masuk. Warganya pada seneng ya. Pas besokannya nanya. Pak Ustaz itu mantep banget. Dibacain apa? Doanya apa? Mau doanya? Mau. Biar nanti kalau terjadi apa-apa, saya bisa nyontoh. Oh, oke. Tahu nggak doanya? Ini Pak. Ini benar nih. Saya doanya begini. Jadi harus baca Fatihah terus saya doa. Ya Allah, jangan malu-maluin saya depan umum. Waras. Lah sama, lah kan kalau mau tasbih gede, orang kesurupan. Malu nggak tuh kita? Malu, udah baru gitu aja. Kalau udah malu saya. Kan kata orang tasbih doang gede-gede banget loh. Jadi gitu. Jadi pertolongan Allah itu ada bukan karena bacaan, bukan karena kebisaan, bukan. Tapi karena pertolongan Allah. Depan umum. Orangnya kalau ketemu sekarang tahu ya orangnya. Maksudnya ada yang kesurupan lagi, ini udah manjur saya bilang gitu. Jadi perhatiannya hanya pada saya itu setan itu apa? Saya nggak kenal setan. Wasabi itu saya kena Abul Abbas dan kami mendengar saya kena Abul Abbas, guru kami Abul Abbas rahimahullah taala yaqul mengatakan lama qala al-haqq ta'ala inna syaitana lakum adu fatakhiduhu aduwa. Nah ini makanya awal itu keren Pak. Bisa benar-benar memahami ayat. Ini ayat kalau orang yang debat masalah tadi dikedepankan ayat ini pasti oh iya benarnya ayatnya begitu salah. Nah ayatnya gini. Ketika dikatakan kepada Syekh Abbas inna syaitana lakum adun fatakhiduhu aduwa. Ini dalilnya gini. Inna syaitana sesungguhnya setan lakum bagi kalian itu aduun musuh fatakhiduhu aduwa maka jadikanlah setan itu musuh. Jadi dalilnya gitu. Kok tadi malah nanya sama setan itu apa? Kan setan ada dalam Al-Quran. Setan itu musuh kita. Kita disuruh memerangi setan. Ayatnya begitu dalilnya gitu. Apa kata Syekh Abbas? Pakaumun ada sekelompok orang pahamu yang memahami min hadal khitab akan ayat ini annallaha sesungguhnya Allah itu talibuhum menuntut mereka atau memerintahkan kepada mereka bi'adawati syaitan untuk memusuhi setan. Jadi sekelompok memahami dia disuruh sama Allah untuk memerangi setan. Pasarafu maka mereka habis-habisan. Jadi sorofu itu berjuang habis-habisan himmamahum dia curahkan himmamahum perhatian mereka ila adawatihi untuk memusuhi setan, hanya untuk memerangi setan. Pasagolahum maka menyibukkan mereka gara-gara musuh setan, dalika musuh setan an mahabbatil habib daripada mencintai Tuhannya al-habib. Ini kita bisa contoh dalam keluarga. Keluarga yang sibuk mikirin musuh keluarga, ya tiap hari ya mikirin tetangganya aja. Di sosmed itu yang lihat musuhnya aja pasti. Coba lihat. Dia statusnya apa? Statusnya baru mobil begitu doang. Ya, ini fakta nih. Jadi kita nih punya musuh. Kalau yang kita pikirin musuh, tiap hari perhatian kita cuma ke musuh tok. Nama Facebooknya apa? Dicari Facebook. Temannya siapa aja? Tongkrongannya di mana? Itu aja dipelajari musuhnya, Pak. Musuhnya.
macem-macem sama laki gua. Baru nongkrong di warung Indomie aja. Ya pasti yang dicari searching, di searching nama samarannya ini. Wah itu fokusnya hanya ke situ, sehingga lupa dia mencintai suaminya, lupa dia mencintai istrinya, lupa dia mencintai anak-anaknya. Karena apa? Mikirin musuh. Kena semua dah lu. Ini benernya nih ngomong gini ya? Hah? Orang yang selalu sibuk mikirin musuhnya pasti lalai kepada kekasihnya. Yang sibuk mikirin tetangganya lupa sama anaknya. Anaknya lupa tetangganya. Lebih mikirin anaknya belum makan, belum mandi, bodoh amat. Ya. Jadi sibuk mikirin musuhnya, bukan sibuk mencintai kekasihnya. Itu satu kaum, itu yang menganggap setan itu musuh. Wa qaumun, nah sekelompok orang. Nah, ini kita mesti begini. Wa qaumun, dan ada sekelompok orang pahamu yang memahami menjalika dari ayat itu. Menjalika dari ayat itu, inna syaitana lakum aduun. Inna syaitana, sesungguhnya setan lakum bagi kalian itu aduun, musuh. Ai ana lakum habib, aku bagi kalian adalah kasih. Kata Allah begitu. Aku bagi kalian kekasih. Maka pastagalu, maka mereka sibuk bimahabbatillah, untuk menyintai Allah, bakapahum min dunihi, maka cukup untuk membenci orang lain, hanya mencintai Allah, tidak sempat memerangi setan. Enak Pak. Kalau bini cuma mencintai suaminya, nggak bakalan sibuk mikirin orang lain. Ketika suami mencintai istrinya, nggak bakalan sibuk mikirin orang lain. Berarti yang banyak mikirin orang lain karena kurang mikirin suaminya atau istri. Pak Ustadz udah terlanjur, bagaimana udah terlanjur? Belum ada kata terlambat. Kalau udah terlanjur apa? Ya udah rubah. Hapus semua memori tentang orang-orang yang kita benci, fokuskan kepada orang yang kita cintai. Hanya kamu yang ada di hatiku, Bang Adi. Udah. Yang lain udah nggak ada. Udah sibuk mikirin mencintai aja. Kesenangan dia apa, bajunya apa, kalau kopi pahit apa manis. Kalau hari Senin biasanya pakai minyak wangi yang mana. Begitu Pak. Nanti yang orang lainnya ya sama. Istri saya hobinya apa, doyanannya apa, langsung dipas-pasin sama duitnya. Yang tidak kurang loh, hobinya mahal gimana. Jadi gitu. Jadi para wali itu sibuk mencintai Allah, nggak sibuk memerangi setan. Orang yang sibuk memerangi setan lupa akan kekasihnya. Makanya Tuan Guru ini dulu punya amalan, tapi amalannya nggak diberitakan, takut ditiru. Ntar kita ditiru jadi pawang setan. Makanya nggak dibilangin. Cuma bahasanya begini ceritanya. Saya dulu sering baca amalan untuk mengalahkan setan. Karena lumayan Pak, untuk orang yang bisa mengusir setan, jobnya lumayan banyak. Bapak usahanya kurang laku ya? Oh, paketan ada, paket 5 juta ada, 10 juta ada. Iya kan, tren gitu. Tuan Guru baca amalan itu. Akhirnya menghadap Tuan Sesidik. Kata Tuan Sesidik, Abdullah nggak pakai nanya, nggak apa. Itu nggak usah dibaca. Nggak usah dibaca amalan itu, nggak usah. Kenapa? Gara-gara baca itu sering malam-malamnya mimpi berperang melawan setan. Jadi malam-malamnya sering rot-rotan, sering mimpi berantem dengan setan. Karena baca amalan itu laksana orang berlatih. Orang latihan baca ini biar penakluk jin begola hijau. Ya udah deh sparringnya lah. Mimpinya ya bertarung sama begola hijau aja. Jadi kalau mau amalan, ya amalannya dia wakil, amalnya pasrah kepada
Allah biar enak pasrah ke Allah. Jadi gitu. Jadi kata Tuhan saya sedikit dulu, nggak usah dibaca-baca dulu. Nggak usah. Karena apa? Ya itu tadi, jadi mimpinya aja sering berantem dengan setan. Terus kita harus gimana caranya dalam menghadapi setan? Tumbadakar al-hikayah al-muqaddimah, kemudian menyebutkan sama Syabal Abbas al-hikayah akan cerita al-muqaddimah yang telah berlalu. Fa'inna ista'adu bahwa sesungguhnya berlindung minasyaitani dari setan. Nah, kita baca enggak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca enggak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu namanya isti'adah. Nah, kalau begitu Ustaz ngapain kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Nah, ini dia keren ini. Pertanyaannya ada, jawabannya ada. Langsung, fa inna isti'adu minasyaiton, karena sesungguhnya berlindung dari setan, pali ajli karena Allah Ta'ala itu amarahum bidalik, Allah yang nyuruh. Siapa yang nyuruh? Jadi cukup begitu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau orang pergi, baca lagi. Kalau orang pergi, baca lagi, udah cukup itu. Tuan guru ngajarin itu. Jadi kalau ada surupan, ya udah baca itu aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kok bacanya bilang suruh guru saya itu? Pergi lu, saudara lu, pergi lu. Gitu. Udah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena Allah nyuruhnya itu enak kan? Simple. Kadang-kadang kita udah baca dari kursi 10 kali balik, masih aja begitu. Udah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amarahum li'annahum yashhaduna anna Allah wallahu a'lam.